Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurul Anugrah Pratama, NIM D1A021401, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Video ini saya buat bermaksud untuk memenuhi tugas dari Bapak Yohanes Jonikonya sebagai dosen pengampu saya di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kelas E1 dengan soal jelaskan dengan disertai contoh konflik lokal apa saja yang timbul dalam pembentukan daerah otonomi baru, dan apa saja solusi alternatif yang dapat Anda kemukakan untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan dalam pembentukan daerah otonomi baru. Pertama, saya akan menjelaskan otonomi daerah era baru. Implementasi otonomi daerah yang telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tentang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999, sehingga kedua undang-undang tersebut kini tidak berlaku lagi. Kedua undang-undang ini bagikan sekeping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain: yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggara pemerintah yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan tarif hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Yang kelima, korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Dan yang terakhir, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Ada gejala yang cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Contohnya, pada Kalimantan Utara selama ini dikenal sebagai Provinsi ke-34 atau anak bungsu Ibu Pertiwi melalui Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau DOB Nomor 20 Tahun 2012. Rancangan Undang-Undang atau RUU Pembentukan Provinsi Kaltara disetujui melalui rapat paripurna DPR RI pada 25 Oktober 2012. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Kaltara disahkan pada 16 November 2012. Namun, status sebagai anak termuda tergantikan setelah Ibu Pertiwi melahirkan 3 anak kembar sekaligus di Kompleks Parlemen, Jakarta
pada Kamis tanggal 30 bulan 6 2022 dengan disahkannya RUU menjadi UU terkait DOB melalui sidang paripurna. Ketiga anak kembar adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, menandakan Ibu Pertiwi memiliki 37 provinsi. Mencermati UU DOB ini, ada yang tampak ganjil, yakni pada Provinsi Papua Selatan. Lazimnya, sebuah undang-undang penekanan wilayah provinsi terbentuk minimal wajib ada 5 daerah, kabupaten atau kota. Pada Provinsi Papua Selatan, hanya ada 4 daerah, kabupaten, yakni Merauke, Mapi, Asmat, dan Boven Digoal. Ternyata masalah ini dituntaskan dengan terlebih dahulu, merevisi kebijakan mengatur pemerintahan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus. Selanjutnya proses penyelesaian masalah otonomi daerah. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang nomor 3, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Mendagri yang berkapasitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran, dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.